لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Bapak Ibu calon jamaah umroh MHO Group PT Royal Iman Wisata yang telah hadir bersama kita di tempat yang mulia ini, insya Allah dalam perjalanan di bulan September ini saya nanti bersama beliau, ya mudah-mudahan ya apa yang telah semua kita persiapkan sampai dengan nanti datangnya hari pelaksanaan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi insya Allah para ustadz kita yang akan menyampaikan materi ini akan memberikan banyak manfaat keilmuan kepada kita, akan menjadikan ilmu dan bekal ya sehingga ibadah kita nanti mudah-mudahan sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz Dadang Khalilullah untuk memulai pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kumpul di sini kita mulai membimbing haji plus dan umroh sejak tahun 2000. Usia saya masih 26 tahun. Saya mau tanya, umroh haji itu undangan atau panggilan? Baik, siapa yang ibunya sudah meninggal dunia? Angkat tangan. Dipanggil atau diundang? Dibalikin lagi nggak? Maka orang yang dipanggil oleh Allah dibalikin lagi nggak? Nggak. Berarti haji atau umroh undangan atau panggilan? Nah, berubah kan cepet kan? Takut nggak dibalikin lagi kan gitu. Haji umroh itu adalah undangan. Saya tanya lagi, haji umroh undangan atau panggilan? Undangan. Namanya undangan, kira-kira dikasih makan nggak? Dikasih. Kita diundang oleh Allah, pasti Allah akan menjamu kita. Makanya disebut duyufur rahman, tamu-tamu Allah. Maka orang yang bertamu kepada Allah jangan khawatir ketika ibu mengeluarkan ongkos dari sini, Allah pasti mengganti pulangnya nanti. Berapapun angkanya jangan bilang mahal untuk ibadah. Karena jutaan orang sekarang menangis ingin berangkat ke tanah suci, tapi kita yang diundang oleh Allah. Dan itu belum tentu juga undangan itu. Mereka sudah ngumpul-ngumpul, sudah segala macam, belum tentu juga ada undangan, ya. Jutaan orang di dunia mengenal Allah, tapi Allah belum tentu kenal kepadanya. Maka orang-orang yang diundang oleh Allah ke tanah suci, insya Allah dia sudah dikenal oleh Allah. Makanya diundang ke rumahnya. Maka bahagialah. Berapapun angkanya cetilah dibandingkan dengan Allah kasih pahala di sana kebaikan. Sekali sholat di Masjidil Haram 100.000 kali pahalanya. Betul nggak? Sekali sholat di Masjid Nabawi 1000 kali pahalanya. Setiap sholat sunat pahalanya sama dengan sholat wajib. Terus begitu berlipat pahalanya. Yang pertama saya sampaikan untuk umroh itu, yang pertama niatnya. Niat itu terbagi 3. Satu, niat sebelum melaksanakan. Nah ini ibu bapak punten mau umroh selfie, cetek mau umroh nih. Hati-hati tuh. Niatnya apa masang di status itu ya. Kalau niatnya ingin dipuji teman, hati-hati ya. Kalau niatnya ingin membuat supaya orang lain tergerak umroh, lebih bagus. Nah, itu niat. Jadi niat itu mempengaruhi keadaan. Yang kedua, niat pada saat pelaksanaan nanti ya. Karena di sana itu punten. Beda dengan di sini. Ada orang yang senangnya tiduran, ada. Dibangunkan malah melotot sama istrinya. Ya, niatkan ibadah, numpang tidur mah nggak usah di sana, di sini aja. Saya itu biasanya kalau di sana, itu setengah jam sebelum azan saya telepon tiap kamar. Ada yang bangun, ya Ustaz terima kasih. Diputer lagi. Nanti setelah akhir kamar selesai, saya telepon lagi kamar itu. Ya Ustaz, masih belum berangkat juga. Ada. Itu yang niatnya salah. Niatnya di sana hanya untuk pulangnya dapat, baru pulang umroh ya. Ya ketiga setelahnya nanti ya. Insya Allah saya hari ini dengan Ustadz Rahendra berbagi mengenai tata cara ibadah. Ini saya pembukaan aja dulu, nanti dengan Dr. Rahendra nanti kita tektokan aja ya. Nanti ada pertanyaan tata cara ibadahnya nanti kita sama-sama ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu berangkat ke tanah suci dengan niat karena Allah, pulangnya kembali menjadi umroh yang mabrur-mabrurah. Amin insyaallah ya. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, insya Allah akan menjadi duyufur rahman. Melanjutkan yang tadi Ustadz Dadang tentang niat, pentingnya niat. Maka setelah niat tadi adalah untuk tobat nasuha. Di kita orang tua kita dulu mengingatkan kalau mau berangkat ke sana sebaiknya jangan bawa sesuatu lah yang berbuat salah kita, khususnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada sesama manusia. Tobat nasuha. Mudah-mudahan di sananya kita lebih dilancarkan lagi. Lalu agar fokus urusan bisnis selesaikan, urusan pekerjaan selesaikan atau diwakilkan. Nah kan biasanya begitu. Ini kita insya Allah 9 hari. 9 hari itu 7 hari di sana, 1 hari berangkat, 1 hari pulang. Jadi 7 harinya di sana insya Allah. Biasanya begitu kalau paket 9 hari itu 7 hari ada di sana,
2 hari Yeah. PP-nya. Selesaikan urusan. Kalau ada hutang piutang sebaiknya selesaikan segera, dilunasi atau minta tempo dan rentang waktu untuk pembayarannya misalnya kalau belum bisa melunasinya. Kemudian yang selanjutnya adalah belajar ilmu, khususnya ilmu tentang manasik. Dibaca doa-doanya, amalan-amalan umrohnya, dibaca juga hal-hal yang lainnya. Mudah untuk umroh itu mudah Bapak Ibu dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kita 9 hari total dengan keberangkatan dan kepulangan, pelaksanaan umrohnya itu paling 8 sampai 10 jam. 8 sampai 10 jam itu perlu ilmu itu aja. Yang paling penting, 8 sampai 10 jam itu 6 jam perjalanan melaksanakan proses umroh yang pertama yaitu ihram. Menurut riwayat hadis, ini mikot yang disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Madinah ke Mekah mudah-mudahan sekarang 6 jaman. Kalau dulu bisa lebih. 6 jaman itu adalah proses dari Bir Ali, kita niat membaca talbiyah, itu sudah berihram. Sampai di hotel berarti. Nanti istirahat sebentar biasanya, lalu kita melanjutkan ke yang kedua. Setelah itu apa? Tawaf dulu. Talbiyah berhenti setelah memasuki masjid. Ada doa di situ. Sebenarnya sudah biasa, tapi biasanya rada diperpanjang di panduan manasik umroh itu. Ada bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, ada a'udzubillahil adzim biwajhil karim minasyaitonir rajim ditambah. Biasanya kalau kita di sini kan langsung Allahumma tahli abwaba rahmatik. Sampai setelah itu adalah sa'i bolak-balik ke Safa dan Marwa. Lalu tahallul. Tahallul mah sebenarnya gampang, cuma mengunduli rambut kepala atau mencukurnya. Kalau bagi ibu-ibu yang seruah jari saja. Sudah selesai, intinya umroh itu, tapi perlu ilmu tentang itu. Plus ilmu-ilmu yang lainnya. Tadi untuk di Masjid Nabawi, untuk ketika Masya Allah misalnya ada yang bisa ke Multazam berdoanya, lalu ketika Masya Allah ada yang mudah-mudahan bisa mencium Hajar Aswad karena sudah dibuka kembali, ada yang di Raudo, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Intinya itu. Kurang lebih demikian Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Nanti kita lanjutkan dengan Ustaz Dadang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Baik, kita mulai Bapak dan Ibu, mulai persiapan umroh ya, insya Allah. Yang pertama dilakukan di rumah Bapak dan Ibu, silahkan persiapkan seluruh aktivitasnya dengan bekal-bekalnya. Koper besar itu koper yang diisi dengan pakaian-pakaian berat dan berbagai hal yang berhubungan dengan kegiatan di Tanah Suci. Koper kecil itu digunakan hanya untuk sifatnya pengganti, jangan jadi berat karena itu koper kecil dibuat di kabin aja. Jadi siapkan koper besar dengan semua perlengkapan, tidak terlalu banyak. Ibu-ibu sempurnakan, ingat tidak membawa senjata tajam kecuali gunting kuku atau gunting kecil, itu di dalam koper semua. Itu semuanya ya persiapan. Yang kedua, di koper kecil itu ibu bawa makanan boleh, karena di pesawat boleh makan. Bagi orang yang penyakit mah tadi boleh camilan, silakan. Bawa aja makanan itu, tapi jangan membawa cairan di pesawat. Kalau makanan kue itu boleh. Kalau pikir botol minuman gini nggak boleh. Karena 100 mili kena sensor dikeluarkan di Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian laksanakan sholat sunat safar 2 rakaat. Boleh jamaah Ustadz, sholatnya sendiri-sendiri. Tapi doanya boleh jamaah. Siap berangkat, mau masuk ke kendaraan, niatkan laksanakan sholat safar 2 rakaat. Niatnya usolli sunat safari rakaataini lillahi ta'ala. Ya Allah, saya berniat melaksanakan sholat perjalanan saya karena Allah Ta'ala. Dari situ berdoa, boleh doanya bareng-bareng sama bapak, bareng-bareng sama keluarga, boleh doanya di situ. Berdoalah di situ, boleh ngundang ustadz setempat. Ustadz, tolong bantu doa saya perjalanan. Di situ mulai bapak dan ibu melangkahkan kaki setelah berdoa, masuk ke kendaraan, jangan berpikir dunia lagi yang tertinggal. Doa 3 hal. 1, disehatkan lahir batin. Doa itu ya. Berdoanya, ya Allah, sehatkan lahir batin kami, sehatkan lahir batin keluarga kami, sehingga kami nanti kembali ke sini dalam keadaan sehat-sehat, bertemu dengan keluarga yang baik-baik. Yang kedua, selamatkan dalam perjalanan. Karena perjalanan bukan milik kita. Ibu naik pesawat tuh punten, udah nggak ada lagi yang dipikirkan, kecuali diselamatkan oleh Allah. Gak tahu pesawat itu modelnya apa, lillahi ta'ala saja. Dan yang ketiga, dikembalikan ke Indonesia dalam keadaan sehat. Tuh, 3 doa itu. Jadi berangkat di pesawat nanti, subhanallah, ikuti aturan daripada travel. Ya, sampai nanti di pesawat, tata cara etika di pesawat, jangan menukar tempat sebelum duduk. Beri kesempatan orang lain dulu duduk,
baru nanti di pesawat diatur oleh ustadznya untuk dipindahkan. Pak Mugari, yang mana nih nomor saya? Di sini, duduk. Nggak usah, suami, oh ya, cicing weh, di situ aja dulu. Nggak usah pusing dulu. Yang menjadi masalah itu karena ingin duduk bareng-bareng. Karena itu sudah merangkaian ibadah. Jangan menyusahkan orang lain, jangan menyulitkan orang lain. Khawatir Allah nanti menyulitkan kita di sana. Banyak hal nanti mungkin di dalam pesawat dan sebagainya, aturannya dan sebagainya kita ikuti ya. Kemudian turunlah kita melaksanakan ibadah. Berturunnya insya Allah di Madinah. Madinah tidak ada mikot pada hari pertama itu. Jadi dari Madinah Bapak Ibu akan langsung diantarkan ke hotel. Di hotel itulah Ibu dan Bapak mulai mengumandangkan namanya sholawat Nabi. Karena kita akan bertemu seorang penghulu agung di dunia ini, yaitu Rasulullah SAW. Jadi dari mulai bandara sampai ke hotel bersolawat, jangan putus. Ngobrol yang lain menanti saja. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, insya Allah duyufur rahman. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, insya Allah duyufur rahman. Tadi kan Ustadz menjelaskan tentang pas di bandara, naik pesawat sampai di Madinah. Sedikit tambahan aja Ustadz ya. Intinya 3 Bapak Ibu dan sekalian. Syukur, sabar, istighfar. Bahkan kalau kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib, itu pilar bahagia. Jadi perjalanan kita, umrohnya umroh mabruroh. Mudah-mudahan kitanya bahagia saat. Nah, untuk ibu-ibu juga disesuaikan dari Bapak Ibu dan teman sekalian. Di sana itu selain tadi kata Ustadz betul, nggak ada malu, pakaiannya itu saja, nggak ada keringet kadang. Betul. Walaupun 43 derajat. Baik, jadi dari Mekah nanti Madinah, Bapak Ibu nanti mandi di hotel ya. Kemudian berangkat ke Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi kita sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, jangan beranjak tapi langsung berdiri sholat asar 2 rakaat jamaah takdim qashar. Dari situ ibu bapak keluar masuk hotel, berkemas segala, pakai ihram bagi bapak boleh di hotel. Jangan ihram ke masjid, nggak usah pakai ihram. Susah Pak, karena dari hotel, dari masjid itu nanti kita makan dulu, habis makan baru naik ke kamar, pakai ihramnya di kamar saja. Kalau makan sudah berihram, khawatir ketetesin kuah-kuah dan sebagainya, sehingga nggak nyaman nanti ibadahnya. Nanti kalau Bapak ihram, untuk ihram saya nanti akan sampaikan dengan Ustadz cara-caranya nanti biar mandiri ya bisa. Kemudian dari situ belum niat, ingat belum niat itu ya, belum niat, semuanya disempurnakan di situ, nanti diperiksa di naik bis masih boleh pakai celana dalam bagi bapak-bapak. Pakai singlet masih boleh, ya ihramnya itu masih, tetapi dikhawatirkan lupa, lebih baik sudah lepas semua. Nah, untuk bapak-bapak lebih baik dari hotel. Dari hotel sudah lepas semua sebelum naik bis. Tapi pakai ihram ya. Pakai ihram. Lepas semua tapi pakai ihram. Pakai ihram. Jangan lepas semua, lupa ihram. Diingatkan nanti bagi bapak dan ibu, bapak-bapak yang masih pakai pakaian dalam untuk segera dilepas sebelum sholat 2 rakaat di Masjid Bir Ali. Masjid Bir Ali sholat 2 rakaat. Nanti kita turun, sholat di Bir Ali. Ya, siap. Sholatnya 2 aja. Satu tahiyatul masjid, yang kedua sholat sunat ihram. Sholat sunat ihram itu sama dengan sholat yang lain, beda niatnya saja. Ya, usolli sunatan ihram rakaataini lillahi ta'ala. Tapi sudah berihram. Itu belum niat juga, ya, belum niat, hati-hati. Apakah boleh nanti misalnya nahan pipis lu, boleh silakan pipis. Mandi lu boleh silakan. Boleh. Hanya kalau ketinggalan resiko. Maaf, di sana jangan merasa sudah pernah ke sana, karena ada yang merasa pernah ke sana. Udah duluan ya, saya mau sholat tambahan, nanti ketinggalan. Banyak yang nyasar, punten, karena Allah di sana tuh ibadah. Jadi sempurnakan kebersamaannya. Merasa sudah bolak-balik ke sana juga, Ustaz maaf ya saya duluan, kan saya udah sering ke sini. Hati-hati itu bahasa itu. Ya, insya Allah saya pernah mengalami ustadznya hilang di sana. Iya ustadznya. Ustadz tuh berjam-jam kita di Bir Ali nggak berangkat makan. Masya Allah kita kan ibadah. Asalnya kan pribadi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi karena kita rombongan, apalagi bawa keluarga, jaga jamaah jadi satu keluarga. Betul. Nanti masuk ke bis, di bis itulah bapak dan ibu dibimbing oleh pembimbing dan mutawif untuk membaca doa dan niat umrah. Mari kita sama-sama baca niat umrahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Itu begitu bapak dan ibu sudah niat, hati-hati mulai berlaku larangan ihram. Ya, jadi bapak ibu apa saja larangannya, Ustaz?
Ketika sudah ihram dengan niat tadi, Ya, betul. ihram itu Larangannya apa artinya meniatkan untuk melakukan sesuatu dengan mencegah diri dari larangannya. Makanya terkenal larangan ihram. Larangan ihram apa? Memakai yang berjahit. Yang berjahit itu berbagai bentuk ya. Berbagai bentuk. Masuk sendal lebih aman pakai sendal jepit aja. Sendalnya lebih aman pakai sendal jepit. Sendal jepit. Pokoknya sendal jepit lebih aman bawa dari sini, murah. Jadi bagi bapak-bapak tadi tidak boleh berjahit, tidak boleh menutup kepala ya. Kemudian tidak boleh mencukur rambut. Bagian apa saja? Atau bagian apa saja? Dari yang berbulu. Nah, kuku Atau juga. kuku. Bapak dan Ibu dalam posisi ini, bapak-bapak itu kan kadang-kadang ngupil misalnya gitu ya. Hati-hati itu ada rambutnya di dalam. Nah, rambutnya itu betul. Khawatir copot satu ekor kambing. Untuk ibu-ibu sekarang, ibu-ibu oratnya hanya 2, muka dan 2 telapak tangan. Menurut Imam Syafi'i telapak tangan itu 2, kufuzain, boleh atas dan bawah. Jadi dibuka saja begini. Ya, betul. Tetapi digunakan manset ke sini. Kenapa harus pakai manset? Karena ibu dan bapak, ibu-ibu terutama khawatir nanti di bis ininya longgar, begitu ngangkat barang ini kelihatan maka kena dam. Betul. Maka pakai manset ke sini. Betul. Mansetnya yang sampai sini ya, Bu. Yang kedua tidak boleh kelihatan rambut, Ustaz. Dalam keadaan apapun. Sehingga pakai ciprut. Tidak boleh pakai cadar juga. Ya, pakai ciprut. Kemudian tutup dengan kain yang baik. Nah, saat itu kita baru rukun pertama ihram. Betul. Masih ada nggak ihram, Ustaz? Masih ada. Jadi ibu-ibu tidak boleh menggunakan cadar tadi itu. Termasuk masker. Yang pada pakai hukumnya. cadarnya dilepas. Ya, artinya dalam kondisi berihram ya. Punten, ini posisinya berihram supaya menyesuaikan dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian sama menggunting kuku tidak boleh, ibu-ibu. Kemudian mencukur bagian rambut tertentu, ya itu tidak boleh. Wangi-wangian juga tidak boleh. Menikah, Termasuk dinikahkan nggak boleh. Memburu binatang nggak boleh. Membunuh binatang buruan. Kalau binatang yang menyakiti boleh. Boleh. Nyamuk, misalnya kita tepuk ya. Boleh. Dan disitulah jaga larangan ihram. Larangan ihram bagi bapak-bapak yang lebih baik adalah ketika ke kamar mandi. Ingat, ini dari lutut sampai pusar yang harus dijaga. Biasanya bapak-bapak lagi wudhu ngangkat itunya. Nah, itu. Ya. Ya, hati-hati. Tolong dijaga. Kalau atasnya boleh dibuka boleh, yang penting pusarnya jangan terlihat. Kemudian sampai di Mekah nanti kita itu kan belum, belum masih perjalanan. Oh lupa ya saya. Apa yang merokok harus gimana? dilakukan? Merokok. Kan bapak-bapak suka yang merokok. Merokok Nanti bagi yang ahlu hisab boleh berarti. Oh boleh. Tapi saat merokok itu orang yang merokok masuk surga saat ada dasar hukumnya. Hanya di surga nggak ada api. Jadi dia minta api ke neraka. Nah gitu tuh. Berarti orang ngerokok masuk masih itu boleh bagi yang ahlu hisab. Tapi bagi yang berpendapat saya mau menjauhi hisab makruh lah minimal ya. Udah nggak jadi masalah. Pokoknya hari ini saya nggak merokok, saya bersedekah di Mekah. Wow, berlipat pahala 100.000 kali pahalanya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik.